balik lagi di Friday Fragrance barengan sama gue Keisha dan aku Tasya. Dan kali ini kita akan membahas satu parfum dari satu brand aja nih Kak. Betul. Kalau misalnya kalian penasaran brandnya apa dan lainnya akan seperti apa, keep on watching. Oke, jadi kita bakal bahas satu brand perfume ini. Benar. Nih, kayak namanya Alt Perfumery. Yes, dan ini sebenarnya di sini rangkaiannya udah lumayan ada banyak ya Kak. Ya, oke. Dan gak cuman rangkaian regular ordinary-nya dia doang, tapi juga ada beberapa produk collab-nya dia. Oke, sama, Jadi, sama siapa tuh? Sama sama artis salah satu artis lah gitu. Kalau oke. kalian mau tahu siapa, nonton aja pokoknya sampai habis gitu deh. Oke, kita jadi bakal bahas parfumnya satu-satu. Kita bakal mulai dari Yang parfum pertama. yang awal-awal Iya. kali ya. Pertama nih kita bakal bahas si ini Moroccan Sunset. Ini salah satu yang lumayan paling booming Bestseller kan, lah ya, kan, yang Kak, paling dari dicari Alt. kali ya sama Iya, orang-orang benar. dari brand ini. Ini langsung keluarin aja. Packagingnya itu dari kaca. Terus kurang lebih seperti ini. Lumayan bisa dibawa kemana-mana sih sebenarnya, Iya. karena nggak terlalu besar tapi juga bukan travel size gitu. Jadi ya emang berat dari kaca, cuman bukan yang berat banget yang nggak bisa dibawa sih menurut aku. Oh, dan dia nih di dalamnya ada warranty card-nya gitu. Cobanya gini ya. Boleh, silakan. Oke, untuk topnya sendiri itu wanginya tuh semacam kayak wangi Thai tea gitu loh. Wangi, Iya lagi. Iya kan? Kayak boba-boba, minuman-minuman manis gitu loh. Dia ini lebih kayak ke aroma sweet yang milky, Betul, creamy, jadi creamy susu gitu banget. loh rasanya. Dan ini kerasa banget aroma vanilanya, Betul. yang padahal ada di base notes-nya. Dan menurut aku tuh mungkin bisa dibilang Thai tea tuh karena ada jasmine-nya ya, cuman bukan tipe jasmine yang agak kunti gitu Iya, ya, bukan, tapi lebih bukan. ke manis gitu loh. Yes, benar banget. Dan benar kata Kak Tasya, dia ada aroma bebungaannya juga. Iya, betul. Dan ada sedikit hint-hint nerolinya gitu. Betul. Yes. Sama kayaknya tuh karena dicampur sama cinnamon, jadi lebih creamy, tapi at the same time makin lama tuh dia akan ada feel warmnya juga gitu loh. Benar. Cuman memang nggak bisa langsung dari awal tuh langsung berasa warm gitu. Iya. Tapi emang kayak perlu ditunggu agak lama, makin lama tuh kayak menurut aku akan makin warm Si gitu. dry down-nya ya. Nah, betul. menurut kamu ini cocoknya dipakai di kegiatan apa dan di occasion atau timing kapan nih Kak? Kalau buat aku sendiri sih, menurut aku ya Kes, ini kayaknya bakalan lebih cocok dipakai di pagi ke siang hari kali ya, hampir ke sore. Kenapa? Karena di pagi sampai siang hari itu kan produktivitas kan bakal lebih tinggi. Benar, nih. lebih mobile. Jadi aromanya tuh bakalan lebih nyampur aja gitu loh sama Iya. sama keseharian kita yang mungkin lebih banyak mobilisasinya gitu, Benar, sama benar. pergerakannya gitu ya. Jadi si warmnya itu tuh bakalan bisa lebih keluar instead of kayak kalau malam agak kurang aja sih. Occasionnya kan kalau malam kayaknya harus lebih strong gitu ya. Nah ini tuh Benar-benar. menurut aku strongnya lebih cocok buat pagi sama siang hari. Ini tuh gitu. kayak aroma-aroma sweet girl gitu Kak. Iya, betul, Ya kan? Itu kayak setuju. aroma-aroma yang sepertinya kalau di suhu siang sore gitu justru Iya, dia akan lebih ke betul, enhance gitu, betul. akan lebih keluar aromanya Betul. gitu. Nah, buat cewek-cewek atau temen-temen yang suka yang lumayan manis-manis Ya, gitu sweet ya, gourmand. tapi pengen nanti dry down-nya warm, nah bisa nih cobain si Moroccan Sunset ini. Oke, selanjutnya yang varian apa nih, Kez? Nah, ini tuh adalah varian yang denger-denger kalau kamu suka Moroccan Sunset, kamu juga akan suka ini. Ini Setipe adalah- ya, Benar. berarti. Oke. Ini tuh si Reverie. Oke. Langsung aja kita buka. Oke. Dari jusnya sih dia nggak terlalu pekat ya. Pinkish tapi ya. Lucu sih ini ya Kak. Iya. tulisannya. Langsung aja ya teman-teman. Aku paham. Ini tuh menurut aku lebih floral leaf. Wanginya tuh lebih floral sih instead of si Moroccan Sunset. Iya, kalau Moroccan Sunset kan benar-benar kayak sweet gourmand. Iya, Gitu. Kalau ini tuh mencoba lebih fresh gitu. Mencoba lebih fresh Iya, gitu iya, ya. bener-bener. Dan emang baunya kayak agak-agak lagi ada di taman bunga gitu sih. Itu kayak di taman bunga jam-jam 4 sore gitu. Iya, Kak. setuju, Ya kan, setuju. kan mau piknik Udah sama teman-teman. mulai golden hour Mm, gitu kan. mm, mm. Nah, jadi itu karena topnya ada tuberose, menurut aku si wangi floralnya tuh langsung ke highlight dan keluar banget. Benar. Tipenya tuh juga bukan wangi floral yang nyegrek atau giung gitu ya, Benar, tapi benar. lebih yang kayak soft,
soft spoken. Benar, gitu benar. Tapi aku lumayan suka sih. Dan ini tuh kayaknya ada freshnya itu karena dari blackcurrant, Kak. Ya, jadi sweet, mungkin fresh dan sweetnya kali ya. Kan Datang blackcurrant dari kan situ, ya. kadang emang ada rasa manis-manis. Benar. Cuman bukan yang manisnya grek gitu loh. Jadi masih bisa diterima. Dan dia ada vanilanya juga. Ya, jadi ada vanilanya. kayak percampuran si fresh Betul, blackcurrant-nya sama betul. manis blackcurrant sama si gormang-gormang dari Iya. vanilanya gitu loh untuk ngebalance si white floralnya itu kan. Betul, jadi nggak yang florally banget, Nggak yang tapi kunti gitu. Iya, tapi nggak juga yang terlalu manis banget. Jadi middle sih, makanya menurut aku Benar. wanginya nih lebih ke soft gitu sih. Manisnya tuh manis soft, bukan yang terlalu strong gitu. Bisa, menurut aku ini bisa untuk dipakai kalau lagi mau ketemu klien, Kak. Ya, atau sore-sore gitu ya, pengen Iya, jalan-jalan sama yang- teman-teman. Betul. Jalan-jalan Cocok sih. outdoor nih cocok sih. Oke, nextnya ada apa lagi nih, Kes? Nih ada varian yang menarik banget sih menurut aku. Kalau tadi kan Oke. kita cewek-cewek banget, Kak. Oke. Ini nih ada varian yang lebih unisex lah. Oke. Ini ada Martini, Martini in New York. Oke. Oke, langsung aja ya, Kak. Oke. Dia nih the type of perfume yang cocok, yang unisex. Kenapa? Karena dia maskulin, tapi tetap ada notes rose-nya. Iya, betul. Dan menurut aku nih, si rose-nya sendiri tuh nggak cuman satu rose sih. Memang ada berbagai jenis rose. Benar. Jadi membuat dia tuh nggak serta-merta terlalu feminine gitu. Benar. Karena dia dicampur sama emas juga, jadi aroma apa namanya unisex-nya tuh bisa lebih ke highlight gitu loh, nggak yang floral, nggak rosy banget gitu. Benar. Dan ini tuh the type of rose yang bukan bikin anget sebenarnya, Iya, betul. tapi nyaman gitu. Benar. Nyaman gitu. Jadi ini untuk dipakai daily activity sama Masih teman-teman bisa, ya. yang cowok-cowok nih itu masih bisa banget gitu. Dan menurut aku apalagi untuk cowok-cowok yang nggak terlalu kayak nggak suka deh parfum-parfum yang terlalu kayak laki gitu. Iya Ini benar. cocok banget Karena sih. dia tipenya tuh masih bisa dipakai buat daily, nggak terlalu heavy untuk apa ya? Kadang kan parfum-parfum cowok kan biasanya leathery banget, Benar. musky banget, terus apa ya? Berasa banget heavy, tapi mungkin buat temen-temen cowok yang nggak terlalu suka terlalu heavy, nah ini masih bisa nih gitu dicobain. Benar. Ini pakai. Dan ini kayak menurut aku semakin dibiarin dry down-nya kayak subtle deh, Kak, justru. Iya, Ketimbang betul. yang tadi itu yang untuk cewek-cewek kan Iya. dia memang projectionnya kuat kan. Iya. Ini justru ini semakin ditinggalin diem semakin akan lebih subtle gitu. Iya, tapi menurut aku dipakai malam pun juga masih cocok-cocok aja ya. Benar. Karena dari maskinya itu sendiri sih aku ngerasa jadi bisa ter-highlight juga nih buat di malam hari gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai di siang dan di sore tuh menurut aku masih cocok-cocok banget. juga aja gitu. Yes. Nah, nextnya nih kita akan bahas satu varian yang namanya Tea Time in Kyoto. Kecap. Dan Ini dari packagingnya udah kelihatan banget ya, Kak. greenish. Coba ya langsung. Lucu deh ininya. Kayak artworknya di apa nih pendannya ya. Pendan. Menurut aku sih bukan bau matcha ya guys. Bukan bau teh banget juga, tapi mungkin lebih ke pengen nge-highlight experience Green. time Iya, di iya. Kyoto gitu Benar. kali ya. Karena menurut aku tuh mungkin baunya tuh lebih fresh. Bener. Sama ini kayak ada lemonnya, tapi ini Iya ya, ada citrus. citrusnya ya. Citrus jasmine, jadi kayak dia tuh bukan tipe aroma floral gitu loh, tapi lebih green yang fresh. Bener. Cuman memang sedikit dikasih bunga, cuman bukan nge-highlight bunganya, lebih ke green gitu, makanya tipe yang fresh gitu sih. Dan menurut aku ini tuh somehow ya in a split second. Jadi sebenarnya ini nggak ada di dalam notes-nya, tapi kayak di awal-awal tuh kayak bisa kecium aroma lemongrass gitu, Kak. Aku paham Kayak sereh ya. gitu, green tapi, notes-nya. Iya, tapi bukan sereh yang Bukan. langsung berasa topnya lemongrass gitu ya. Lebih kayak ke lemongrass yang terapeutik gabung Iya, sama jadi citrus jasmine karena dia itu. digabung sama citrus, jadi Iya. jadi aromanya tuh nggak ke highlight banget si lemongrassnya, tapi ada sedikit, yaitu karena balik lagi karena ada citrus atau lemonnya sih menurut aku. Si blendannya ini ya sebenarnya. Menurut aku dari semua yang dari tadi udah kita review, ini yang paling fresh sih, yang paling bisa
dibawa kalau misalnya yang lebih pengen kegiatan outdoor, menurut aku lebih cocok sih, karena dia akan lebih nge-elevate si green notes-nya. Bener. Dan dia nih kalau si yang Martini in New York tadi kan memang lebih unisex kan, Betul. jadi memang less sweet. Tapi untuk perfume cewek gitu, ini tuh kayaknya dari rangkaian yang tadi ini yang paling less sweet ya kak. Betul. ini Bahkan menurut fresh. aku ini Nggak ada sweet nggak ada note sweetnya sih, Iya. bener-bener fresh, green, floral tapi sedikit aja gitu. Iya. Jadi biar nggak terlalu, kan ada beberapa tipe green yang grassy banget Iya, gitu ya, bener, atau forest banget. Pas make gitu. kayak seret kok tiba-tiba kita di hutan. Iya, kalau ini tuh bukan tipe yang kayak gitu sih. Bener. Nah, next varian kita akan membahas ini. Kok bentuknya beda? Ya, mungkin pengen biar ada packaging yang berbeda ya. Ini Bener. varian Foxy. Ini EDP juga. Sama. Tapi ini yang 100 ml. Oh iya, karena ini lebih besar kali ya, Benar. makanya packagingnya beda. Dan ini tuh dia dikasih tahu by the way how to use. Oke. dikasih Yang tadi tahu. juga ada kok, cuma Iya. ini versi lebih Versi agak besar. besar. Ini 100 ml, botolnya juga dari kaca. Dan ini warnanya sih agak pinkish gitu ya. Nanti Kalem kita ya. coba. Menurut aku ini agak kayak permen karet sih. Perasaan aku aja. Oh iya lagi kak. Iya kan? Ini kayak permen karet yang zaman SD bentuknya kayak kertas itu. Yang flat ya? Iya. Bener. In a good way. Ya. In a good way. Waktu itu tuh aku emang sempat mention gitu kak. Jadi kayak sweet tuh ada yang sweet milky, ada sweet candy, ada sweet fruity. Menurut iya. aku ini sweet fruity. Iya, sweet fruity, Iya kan? betul. Bukan yang kue banget, bukan ya? Bukan. Ini nggak milky. Ini tetap ada freshnya. Kayak ada buah berry-berrynya itu tetap berasa. Buah sih. Kalau di awal tuh sweetnya masih sweet floral di top, tapi makin ke middle sama base-nya baru lebih berasa fruity-nya ya, Kes? Benar. Dan di tengah-tengah kefrutiannya ini tuh berasa banget ada aroma tangerine gitu kak. Jadi kayak si strawberry iya. bercampur dengan jeruk tuh. Iya, Nah benar, gitu kan. Jadi benar. fresh tapi tuh sweet gitu. Kalau tipe kalian tuh tipe yang suka nggak pengen terlalu manis yang gormang, menurut aku inilah di middle antara si American Sunset sama Reverie. Betul, karena dia bukan tipe yang soft banget juga, masih ada manis tapi bukan manis yang terlalu bikin pusing gitu loh, tapi rame, ada floralnya, ada Iya. fruity-nya gitu. Lively banget. Jadi menurut aku kayaknya cocok untuk dipakai kalau mau date night. Betul. Dinner date gitu. Betul. Karena ini lumayan feminin ya kak aromanya gitu. Bener. Lumayan feminin tapi in a way dia nih tetap playful gitu. Betul. Jadi menurut aku ini memang tipe parfum yang occasional sih, bukan Bener. berarti nggak bisa dari pagi sampai malam dipakai semuanya ini. Jadi lebih bisa dipilih-pilih gitu, misalnya emang pengen date night tadi yang kayak Kezia bilang, atau bisa juga pengen pergi ke event-event atau kayak Iya. pengen ke suatu acara. Nah ini tuh bisa lebih terhighlight karena memang banyak aroma yang tercampur di sini, jadi akan lebih terhighlight ketika perginya ke suatu event aja sih. Bener. Kayak, jadi lebih meaningful gitu kali ya. Benar. Cocok nih untuk formal occasions gitu. Oke, selanjutnya Kes. Ini ada Uptown, ini sama nih, dia sama-sama 100 ml. Oke. Langsung aja kali ya kita buka. Wow, gambarnya agak citrusy, floral gitu ya. The Oh, yang juice. ini lebih pink daripada yang tadi. Tadi emang pinkish soft. Yang ini lebih pinkish. Warnanya kayak apa tau nggak kak? Fruit punch. Tapi memang agak kayak fruit punch. Ini sebenarnya agak mirip sama si Foxy ya. Foxy. Oh, tapi ini lebih berasa citrusnya menurut aku. Oh iya, benar-benar. Sama-sama fruity tipenya, tapi di awal citrusnya atau orange-nya tuh langsung keluar gitu. Jadi bisa sangat membedakan antara si Uptown dengan Foxy walaupun sama-sama tipikal fruity. Terus ini kayak ada satu aroma bunga yang lumayan ke enhance. Ya ini ada aroma bunganya, tapi kalau udah di spray itu beneran kayak aromanya kayak permen jeruk gitu loh kak, menurut Somehow aku. tuh kayak agak creamy sedikit gitu nggak sih, Kes? Bener. Bukan vanilla banget juga, cuman karena tercampur antara si citrus dengan floralnya
sweet pea tadi itu. Jadi berasa fruity floral agak creamy Bener. gitu, iya kan? Iya, ini the type of sweet yang dicampur antara sweet milky dan sweet fruity. Betul, Ya, itu kayak maksud aku. Ini sangat feminin dan menurut aku balik lagi ini cocoknya untuk malam sih, Kak. Iya, ya. Aku sih siang bisa, tapi bukan tipikal siang yang panas ya. Oh iya, Lebih di bener. AC. Indoor. Ya, indoor gitu. Bener, Menurut bener, aku bener. masih cocok-cocok aja sih. Oke, last but not least, ini ada varian terbaru mereka yang collab sama Kak Dave Hendrik. Ada Joy de Vive. Packagingnya ini Fancy. gold gitu ya. Terus packagingnya ini agak doff gitu ya kacanya. Ini somehow walaupun dia baru banget di spray, ini ada hint pink peppernya, Kak. Betul. Menurut aku konyaknya juga lumayan keluar sih. Iya. Dan menurut aku ini tipe aroma yang kayaknya lebih enak dipakai buat malam hari sih. Setuju. Karena aromanya lumayan strong. Tapi sangat meng-highlight diri kita banget gitu loh. Iya. Maksudnya kalau emang kita lagi pengen terlihat lebih strong karakter gitu ya. Ini tuh menurut aku ada sweetness-nya, kayak ada wangi cherry-nya dikit, Oh iya, cherry-cherrynya wild tuh. cherry-nya dikit, tapi ini aroma sweet yang sopan. Tapi Sopan menurut banget. aku cherry-nya tuh selain sweet memang ada bitternya sedikit sih. Sedikit ya, Bener. bukan berarti pahit. Karena dengan adanya cherry yang manis agak pahit ini membuat aromanya tuh jadi berasa lebih strong, tambah ada masnya juga, ada konyaknya juga gitu. Dan ada aroma floral kayak Iya. jasmine dan rose-nya tuh masih Betul, nyatu betul, betul. gitu, Kak. Terus- Jadi ini rame sebenarnya. Iya ya, rame. Makanya aku bilang strong kan Iya, gitu iya, tipenya. bener. Ada tongkanya juga. Sama patchouli deh kalau nggak salah ya. Tapi balik lagi ini tuh rame tapi sopan banget sih, blendingannya tuh masuk ke dalam hidung tuh ada sweetnya tapi juga floral. Jadi menurut aku ini tuh kalau dipakai sama perempuan tuh ini statement gitu, aroma statement. Dan menurut aku kawin banget sih antara notes yang tercampur dalam satu botolnya, dan menurut aku masih sopan juga sih kalau mau dipakai buat teman-teman cowok gitu. Ini tuh di kulit aku justru masknya lebih kecium, Iya betul kalau di kamu. terus jadi kayak agak pepper-ish gitu. Iya pepper-ish sedikit ya kalau di Ah. kalau di KJ ya. Kalau Jadi di aku tuh- subtle. Kalau di aku tuh jadi woody banget gitu loh. Iya. Woody musky gitu. Balik lagi ya, mungkin ini akan kembali ke kulit masing-masing Betul. ya, Kak. Tapi ini cocok untuk kita sama-sama agree, ini cocok dipakai di malam hari gitu. Oke, kira-kira segitulah ya review kita hari ini dari Old Perfumery yang Betul. menurut aku range-nya lumayan bisa dieksplor nih sama temen-temen di rumah gitu. Ini ada yang 50 ml, ada yang 100 ml, ada juga yang 50, collab tapi 50 ml. Nah, untuk harganya nih, Kak? Nah harganya nih dari lini yang mungkin berbeda-beda ya, dari sizing dulu kali ya. Yang 50 ml ini kan ada 1, 2, 3, 4. Nah ini tuh harganya di 229.000. Sedangkan untuk si 100 ml-nya itu dia harganya di 299.000. Sedangkan Yang buat yang collab? collab dengan Kak Dave Hendrik itu harganya di 279.000. Nah jadi nanti dari teman-teman bisa nyocokin aja nih, lebih suka yang varian mana, atau pengen yang lebih kecil, yang lebih besar, atau pengen yang cobain yang collab. Menurut aku semuanya dibalikin aja ke teman-teman masing-masing cocoknya yang mana. Benar, dan menurut aku harganya masih oke banget karena dari tadi ini tuh the type of perfume yang menurut aku projection and longevity-nya lumayan lama gitu. Betul. Jadi kalian nggak perlu yang kayak mandi terus Iya. di-apply lagi, itu nggak perlu. Betul. Jadi bisa hemat teman-teman. Betul. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nih tentang Alt Perfumery bisa cek juga di Instagram mereka @alt.perfumery. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman pengen kayak, ayo dong ada brand lain lagi yang one brand perfume only, itu boleh banget komen di bawah. Atau kalau kalian udah pernah cobain ini, experience-nya boleh banget juga komen di bawah. Jadi segitu aja dari kita berdua. Thank you so much for watching. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.